As'ari menurunkan Hasim yang As'ari. mengandung NU dia pendiri NU ulama itu. Nah, karena ceritanya dari As'ari tadi menurunkan Hasim. Hasim menurunkan Wahid Hasim. Iya, Wahid Hasim, kemudian Wahid menurunkan Abdurrahman Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya di channel Badiatul Mukhlisin Asti. Teman-teman sekalian, saat ini saya berada di pemakaman umum Desa Ngroto. Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Dan di sini ada sebuah makam yang diyakini oleh masyarakat sebagai makam dari leluhurnya Presiden Kiai RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ini adalah makam Mbah Khairon atau masyarakat sekitar biasa menyebutnya dengan Mbah Gareng. Saya ditemani oleh Mbah Bejo atau Mbah Heru Hardono, seorang pengkaji sejarah lokal di Kabupaten Grobogan. Mbah Bejo, boleh diceritakan sampai kemudian leluhur Gus Dur di Ngroto. Nah ini. Iya, malati. Jadi kalau melihat pada makam ini ada tulisan Mbah Gareng. Ya. Aslinya adalah namanya Mbah Khairon. Iya, Mbah Khairon ya. Mbah Khairon karena konon katanya karena tubuhnya kecil, pendek, akhirnya mendapat julukan. Jadi Gareng itu adalah nama julukan. Julukan ya. Jadi Gareng. Ya, Gareng. Itu. Aslinya dari mana? Aslinya itu dari Tingkir Solotigo. Setelah dia kata mengaji di Tingkir, dia ingin menambah ilmunya lagi dengan berguru di pondok pesantren di desa Dukuh ya, waktu itu masih Dukuh Ngroto. Okay. Dengan melalui Sungai Kalituntang, akhirnya dia berada di atau berhenti di masjid yang didirikan oleh Mbah Kamidin. Mbah Kamidin itu siapa? Mbah Kamidin itu yang mendirikan dulu Demang Dukuh Ngroto. Oh gitu ya. Demang. Yang mendirikan masjid Ngroto itu. Akhirnya mendirikan itu, tapi setelah Bapak diganti oleh pada waktu beliau Mbah Khairon ini datang ke Ngroto, ini beliau sudah wafat tapi diganti oleh Mbah Sirajuddin. Mbah Sirajuddin menjadi kiai di sini. Iya, Syekh Sirajuddin tadi. Syekh Sirajuddin tadi atau Mbah Sirajuddin. Aslinya namanya kan Umar Sirajuddin. Aslinya itu dari Ponorogo. Oh, dari Ponorogo. Ya? Betul, dari Ponorogo. Akhirnya dia datang ke Pondok Waron akhirnya atas permintaan dari Mbah Kamidin. Ini akhirnya dia bertempat tinggal atau berdomisili di sini, jadi kiai di sini. Nah, akhirnya yaitu tadi setelah Mbah Gareng itu datang di masjid itu, akhirnya dia pada waktu kan arus lalu lintasnya melalui sungai, melalui sungai. Akhirnya dia ingin dia akan melaksanakan sholat. Akhirnya berhenti di masjid itu, masjid. Nah, akhirnya ngobrol, akhirnya bisa ketemu siapa yang menjadi imam masjid. Ternyata adalah Mbah Sirajuddin atau Mbah Umar Sirajuddin tadi. Gitu. Nah, akhirnya Mbah Gareng ini berguru kepada Mbah Syekh Umar Sirajuddin atau disingkat Mbah Syekh Sirajuddin. Nah, terus berapa lama Mbah Gareng akhirnya berguru di sini? Agak lama, tetapi setelah itu dia istilahnya dipasrai ya oleh Mbah Sirajuddin supaya dia juga mengajarkan agama di pondok sini. Berarti setelah Mbah Sirajuddin artinya menuntut ilmu, menimba ilmu ke Mbah Gareng menuntut ilmu ke Mbah Sirajuddin, kemudian oleh Mbah Sirajuddin diminta untuk mengajar di sini. Akhirnya bertempat tinggal dan juga akhirnya berkeluarga di sini. Menikah dengan ya itu tidak ada yang bisa menjelaskan masyarakat sini siapa, tetapi warga Desa Ngroto menurunkan 2 anak. Jadi Mbah Gareng menurunkan dua anak. Yang Gareng ini pertama ada 2 anak, mungkin ya lebih ya, diantaranya laki-laki 2. Itu namanya As'ari dan Asngari. As'ari dan Asngari. Nah, As'ari mungkin Mas Ati ingat ya, As'ari setelah kata mengaji di sini, dia menimba ilmu. Zaman dulu itu menimba ilmu, kalau belum itu belum menimba ilmu banyak, dia tidak akan kawin katanya. Setelah sampai di sana, setelah khatam dalam ilmu, dia ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur, akhirnya ke Jombang. Setelah dia bertempat di Tebu Ireng itu, pada Tebu Ireng itu, akhirnya dengan Hasan Anwar itu akhirnya kan mendirikan Nahdlatul Ulama itu. As'ari, pendiri
Hasyim Asy'ari anaknya ya, anaknya? Anaknya sampai di sana keturunannya. Berarti Mbah Gareng menurunkan Asy'ari menurunkan Hasyim Asy'ari. NU dia pendiri NU lama itu. Nah, karena ceritanya dari Asy'ari tadi menurunkan Hasyim. Hasyim menurunkan Wahid Hasyim. Ya, Wahid Hasyim, kemudian Wahid menurunkan Abdurrahman Wahid. Itu. Nah, sekarang yang dari Asngari, tadi kan yang saya sebutkan tadi dua ya. Asngari. Asngari ini adalah menurunkan Baidowi. Zaman itu ada pergolakan atau pemerintahan ya, perubahan pada pemerintahan dari dukuh yang cukup menjadi desa. Akhirnya di sini Desa Ngroto, Dukuh Ngroto menjadi Desa Ngroto. Maka anak daripada Asngari namanya Baidowi diangkat menjadi lurah pertama di Desa Ngroto. Untuk makamnya di sebelah itu, di sebelah patoknya yang masih lama satu, yang baru satu itu. Gitu ya. Itu adalah lurah pertama. Lurah pertama, dan yang tadi mendirikan beberapa langgar. Iya, itu dia beberapa langgar di pinggir sungai. Di pinggir sungai itu dalam rangka dengan tujuan dia memang dalam syiar agama memang juga luar biasa. Walaupun dia juga kepala desa. Akhirnya dia mendirikan konon ceritanya itu ada 7 langgar. Jadi bukan musola Mas Afi, langgar ya. Kalau menurut saya, ini menurut saya. Kalau langgar katanya ada cagaknya 4, jadi kalau musola kan biasa. Musola itu nama-nama sekarang. Ya, nama sekarang lah. Itu ada 7 dengan tujuan supaya mereka itu atau para petani itu tidak pulang ke rumah, tapi juga melaksanakan sholat di pinggir sungai tadi, di langgar tadi. Nah, dari keluarga nanti ngirim makanan. Nah, jadi itu termasuk menurut konon ceritanya Mbah Baidowi, ini lurah yang hebat. Pajak itu saja dibayar oleh Mbah Baidowi. Pajak dari pemerintahan Belanda dulu, bayar pajak yang bayarin Mbah Baidowi sebagai kepala desa. Nah, Mbah Baidowi menurunkan Mbah Sukemi. Itu juga di sini Mbah Sukemi dulu. Akhirnya karena dia menambah ilmu dulu, kesenangan beliau itu dulu menambah ilmu. Akhirnya beliau berada di Pondok Waron. Di Pondok Waron Mbah Sukemi. Akhirnya yang telah menjadi gaji berubah nama menjadi Sofanduri. Nah, Sofanduri menurunkan namanya Mbah Yuri atau yang terkenal di Grobogan sebagai Kiai karismatik. Karismatik ya. Itu. Jadi itu Mbah ya. Jadi kembali ke Mbah Gareng tadi. Berarti Mbah Gareng itu memang berarti buyutnya Gus Dur, Mbah. Menurunkan kan dari Mbah Gareng atau Mbah Khoirot menurunkan Asy'ari Hasyim Wahid menurunkan Abdurrahman. Berarti apa itu, Mbah? Namanya itu. Pokoknya cicit ya. Cicit bawahnya lagi ya. Cicit itu lagi. Jadi gitu ya ceritanya, Mbah ya. Silsilahnya begitu ya. Silsilahnya seperti itu. Berarti selain Mbah Gareng itu leluhur Gus Dur, juga beliau adalah pengajar di pondok pesantren. Betul. Apa kelebihan dari Mbah Gareng yang bisa Mbah Bejo ceritakan? Sementara ya biasanya seorang kiai terkenal gitu saja. Dan dia hanya menurunkan 2 orang tadi. Tapi untuk keterkenalan daripada Mbah Gareng itu tidak ada. Sampai kemudian di Ngroto ini populer, disitulah makam leluhur Gus Dur ditemukan sejak kapan itu, Pak? Mulai populer. Ya semuanya sudah lama ya. Sudah lama sebenarnya. Sudah lama sebetulnya. Ini dari cerita dari warga sini. Gitu. Tapi putrinya Gus Dur pernah ke sini juga berziarah? Belum pernah. Nah, ini karena beliau mungkin belum tidak ada yang. Tapi putrinya Gus Dur pernah ziarah ke sini ketika ada acara? Mungkin bisa. Pernah. Tapi katanya hanya berziarah di Mbah Ganjur. Berziarah di Mbah Ganjur, tidak di sini. Ini. Dan menurut dari Pak yang namanya Pak Habib Husin, katanya konon ini belum dibangun. Memang belum dibangun. Belum dibangun. Ini kan hasil karya dari adik-adik pondok pesantren. Gitu ya. Iuran membuat ini iuran. Karena menghormati leluhur daripada Gus Dur. Gitu ya. Di sini juga termasuk ulama, di sini termasuk ulama terkenal. Mbah Gareng termasuk ulama juga ya. Termasuk ulama juga. Ini kelebihan daripada Mbah Gareng atau Mbah Khoirot. Teman-teman sekalian, ini sudah mulai hujan. Jadi kita tadi ke sini sore dan ini musim hujan. Dan terima kasih Mbah Bejo atas informasi dan terima kasih terkait dengan sosok Mbah Gareng sebagai leluhur
Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dimakamkan di pemakaman umum Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Sampai jumpa di ziarah-ziarah kami selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.